satu minggu pasti ada sukacita kan? Ada dong. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu adik-adik kita saat teduh sejenak ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita angkat lagu pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberi padamu. Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberi padamu. Mari kita bersukaria. Oke, adik-adik masih ada sukacitanya kan? Pastinya dong. Oke, mantap. Nah, kita angkat lagu pujian kembali, yaitu bernyanyi Hidupku bukannya aku lagi. Berdoa dulu, mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan dan juga keselamatan Tuhan dan perlindungan, sehingga kami dapat melakukan ibadah kami walaupun secara online. Tuhan, biarlah ibadah kami yang singkat ini Tuhan yang berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih ada sukacitanya kan? Iya dong. Oke, kakak tes ya. Tepuk Tuhan Yesus. Yesus, yes. Oke, kita angkat lagu pujian kembali yang berjudul Yesus Juru Selamat kita. Adik-adik di rumah masih ada sukacita bersama adik-adik semua yang ada di rumah dan bersama keluarganya. Nah, kita angkat lagu pujian kita adalah Ada
adalah sukacita di hatiku. Buat gerakannya ya. Jangan lupa berdiri adik-adik. Ya, berdiri. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu apa Bang? Harus dipersiapkan? Sebelum itu kita harus mempersiapkan Alkitab kita, dan yang kedua kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat lagu ketiga. Apa juga? Judulnya adalah Kubuka Alkitab, firman Tuhan ada di dalam hatiku. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Jangan di firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah lebat. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan khotbah, bersihkan dulu kitabnya di depan. Sudah? Oke. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Abang. Kita berdoa. Terima kasihlah Bapa, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya mulai firman-Mu ini Engkau memberikan kami kekuatan dan perlindungan di dalam menjalani kehidupan ini Bapa. Ya Bapa, berikan kami anak sekolah minggu agar kami dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang taat kepada-Mu ya Bapa, dan anak-anak yang dapat menyenangkan serta memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan hidup kami di dalam rancangan-Mu, agar setiap hal yang terjadi dalam hidup kami berdasarkan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya melalui nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Kitab Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Adik-adik di rumah dibaca juga ya. Kita baca bersama-sama ya. Judulnya Kepenuhan Hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itu dia tadi firman Tuhan kita
pada minggu kali ini, yaitu tentang kepenuhan hidup dalam Kristus. Nah, adik-adik, bagi kita yang terlahir sebagai umat Kristen, sejak lahir, kita sudah menerima kehidupan kita dalam Kristus. Kita lahir, kemudian kita dibaptis. Kita dibaptis di gereja ketika kita masih bayi. Kita masih belum mengerti apa itu Kristus, apa itu Yesus, apa itu Tuhan, karena kita masih dalam keadaan bayi. Nah, ketika kita beranjak dan bertumbuh, kita mulai belajar di sekolah minggu. Nah, seperti adik sekarang sekolah minggu. Di situ kita diperkenalkan siapa itu Bapa, siapa itu Tuhan Yesus. Tidak sampai di sekolah minggu, kita juga belajar ketika kita bergabung dalam sebuah komunitas gereja seperti pemuda-pemudi dan remaja seperti di gereja kita. GKPI Sion senantiasa memiliki komunitas pemudanya, yaitu pemuda-pemudi dan remaja GKPI Sion senantiasa. Bahkan kita juga belajar ketika kita mulai beranjak dewasa, yaitu katekisasi atau NCD. Di situ kita diajari langsung oleh seorang pendeta mengenai kehidupan seorang Kristen di dunia saat ini atau di modern saat ini. Tentu banyak rintangannya. Kita belajar bagaimana mengatasi perbedaan agama, bagaimana cara kita mempertahankan iman kita di lingkungan yang bukan Kristen atau bahkan di lingkungan yang sangat keras. Di katekisasi kita diajari bagaimana cara memimpin ibadah, bagaimana cara membuat sebuah doa yang baik, dan bagaimana cara untuk melakukan sebuah pelayanan dengan sepenuh hati. Nah, adik-adik, tadi sudah kita membahas soal sekolah minggu, komunitas pemuda atau remaja, dan katekisasi atau NCD. Nah, untuk memastikan kehidupan kita sudah berjalan sesuai dengan dalam hidup Kristus, kita bisa mengintrospeksi diri sendiri. Apakah kita sudah sejalan dengan kehidupan Tuhan? Contoh, apakah kita sudah melaksanakan segala perintah Tuhan di dalam Taurat dan menjauhi larangannya? Sudah atau belum? Kalau belum, mari kita perbaiki lagi diri kita. Nah, kemudian ketika beribadah, apakah ketika beribadah kita sudah bersungguh-sungguh? Apakah ketika memberi persembahan kita masih mengeluh atau ragu? Nah, kemudian kita bisa memulai dari hal-hal kecil seperti menjalankan 10 hukum Taurat tadi ya. Kemudian kita memasuki kehidupan dewasa nanti ya. Jadi ketika adik-adik sudah mulai beranjak dewasa, akan banyak rintangan seperti kita berada di lingkungan yang bukan mayoritas Kristen, kita berada dalam lingkungan yang kasar seperti di pasar atau di jalanan, kita mendengar kata-kata yang kasar, kita melihat preman-preman atau sebuah perbuatan-perbuatan yang keji. Nah, sebagai umat Kristus, kita dianjurkan untuk menolong sesama, kita dianjurkan untuk membantu sesama. Walaupun mereka bukan seiman dengan kita, walaupun mereka bukan mengimani Tuhan Yesus, tapi kita harus membantu mereka. Sebab Tuhan Yesus saja sering membantu orang-orang yang sering menghina dia, orang-orang yang tidak percaya pada dia, dia tolong. Karena Tuhan lebih suka pertobatan orang fasik daripada persembahan orang yang rajin ke gereja. Karena ketika orang bertobat, maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan semakin bertambah. Itu yang membuat hati Tuhan senang. Nah, jika kita bisa mempertahankan keimanan kita, atau bahkan kita bisa mengajak saudara-saudara kita yang belum bisa percaya, maka Tuhan lebih senang. Tapi untuk ukuran anak sekolah minggu, mari dulu kita belajar untuk melakukan 10 hukum Taurat tersebut. Oke adik-adik, selamat bertumbuh dalam Kristus, dan semoga kita bisa bersama-sama bertemu kembali di sorga nanti, tentu saja di pangkuan Tuhan Yesus. Shalom. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini dan sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa agar kita semakin menghayati firman tersebut. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa tentang hidup dalam Kristus ya Bapa.
Ya Bapa, kiranya apa yang telah kami perdengarkan, hal-hal yang baik kami dengarkan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami anak-anak sekolah minggu bisa mulai belajar melakukan setiap hukum Taurat ya Bapa, dan dapat mengimani setiap apa yang kami percaya kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, kiranya Engkau dapat menerima ibadah kami ya Bapa. Jadikan kami sebagai alat-alat untuk memuliakan nama ya Bapa. Jadikan kami sebagai anak garam dan terang dunia untuk memuliakan nama ya Tuhan. Ya Tuhan, kami anak-anak yang tidak pernah luput dari dosa, kiranya Engkau mengampuni dosa kami Bapa, agar kami juga dapat mengampuni dosa orang yang salah kami Bapa. Terima kasih Bapa, hanya melalui nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Gidus tadi? Seperti apa sih temanya tadi? Temanya adalah hidup dalam Kristus. Adik-adik harus selalu jujur, setia, dan selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Nah, kreativitas minggu lalu yaitu ada di bawah sini. Shalom inang kakak dan abang, kali ini saya akan menghafal ayat hafalan minggu ini. Yohanes 20 ayat 29b. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih kakak, abang, dan inang. Shalom. Shalom inang, abang, dan kakak. Aku ingin mengucapkan dari Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun mereka percaya. Terima kasih inang, abang, dan kakak. Shalom, dadah. Shalom inang, abang, dan kakak. Di sini Giri akan menyebutkan tugas kreativitas minggu ini, yaitu menghafal ayat hafalan dari Yohanes 20 ayat 29b. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih inang, abang, dan kakak. Shalom. Inang, kakak, dan abang, kali ini Mela ingin menghafal ayat hafalan dari Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Shalom inang, kakak, dan abang, terima kasih. Dan kreativitas minggu ini, adik-adik disuruh menghafal ayat hafalan dari Kolose 3 ayat 23. Dan masukkan dalam video dan dikirim ke WA group yang sudah tersedia, atau bisa dikirim ke kakaknya yang kalian kenal ya. Oke, kita angkat lagu pujian kita, yaitu Aku Bahagia. Persembahan, adik-adik harus siapkan persembahannya dengan baik ya, dan dilipat secara rapi. Dan adik-adik angkat tangannya tinggi-tinggi, kita sama-sama mengucapkannya ya. Inilah Tuhan, persembahan kami, terimalah Tuhan dengan senang hati. Kita angkat lagu pujian kita, Aku Bawa dan Berikan. Firman Tuhan untuk menghantarkan kita mengumpulkan persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 23, demikianlah bunyinya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya.
Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita membawa persembahan kita dan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa